Tidak Tuan, ucap King Susilan ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung disela oleh Qin Chen. Oke, jangan katakan apa-apa. Hari ini, jika Anda menyembunyikan masalah ini di hati Anda, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika Anda tumbuh dewasa, Anda akan mengerti bahwa apa yang Anda sebut suka sebenarnya tidak seperti itu. Juga, saya tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga King Su Anda. Karena saya, Qin Chen, membantu keluarga King Su Anda, tentu saja saya tidak akan berdiam diri, tetapi saya tidak ingin Anda keluarga King Su memenangkan saya dengan metode lain. Anda harus mengerti apa yang saya maksud, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan langsung ingin menghilangkan gagasan keluarga King Su. Mata King Susilan memerah, air mata mengalir, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, saya tidak akan menyerah, saya akan membuktikan diri. Ketika suara itu turun, King Susilan ragu sejenak, dan tiba-tiba berdiri dan berkata, dan Tuan, saya sudah sangat besar, tetapi Anda tidak melihatnya, Setelah King Susilan mengatakan ini, wajahnya memerah, dan dia tidak berani melihat Qin Chen lagi, membuka pintu kamar Qin Chen, dan langsung bergegas keluar. Tanpa diduga, kamu adalah jenis manusia untuk iblis seks ini. Setelah King Susilan pergi, sesosok tiba-tiba muncul di sebelah Qin Chen. Su Xiao-xiao, duduk di udara, menjuntai kakinya, menatap Qin Chen dengan penuh minat, bibir merahnya menggigit permen lollipop, menyebalkan dengan santai berkata, kamu iblis seks begitu baik. Qin Chen meliriknya, tiba-tiba tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dia melepas Su Xiao-xiao, lalu meletakkan tubuhnya di pangkuannya dan memukul tubuhnya dengan tangan besarnya. Biarkan kamu mengintip, kamu tidak belajar dengan baik di kelas muda, apa yang kamu ketahui tentang orang dewasa. Bentak Qin Chen, Su Xiao-xiao tiba-tiba berteriak, berjuang dengan marah, kamu mesum, cabul, biarkan aku pergi. Di sisi lain, setelah King Susilan meninggalkan kamar Qin Chen, dia meneteskan air mata dan pergi dengan tergesa-gesa. Begitu dia meninggalkan halaman, dia melihat seorang wanita berdiri di luar halaman. Dia anggun dan mengenakan kain kasa berlubang. Dengan pesona yang dewasa, dan beberapa keraguan apakah akan memasuki kamar Qin Chen, itu adalah saudara perempuannya King Susiyun. Perona pipi King Susilan hampir mengeluarkan darah. King Susiyun memandang King Susilan, terkejut, dan tiba-tiba berkata, saudari, mengapa kamu ada di sini? Kemudian dia memandang King Susilan dengan wajah merah, dan melihat bahwa rambut King Susilan berantakan dan pakaiannya acak-acakan. Pakaian di luar hanya menutupi tubuhnya, memperlihatkan kulit seputih salju di dalamnya, dengan lingkaran merah di atasnya, mencengkeram beberapa potong pakaian di tangannya, ekspresinya panik, dan pakaian di dalamnya basah kuyup dan menempel erat di tubuhnya. Wajahnya memerah, matanya yang indah penuh dengan air mata, dan bunga pir berjatuhan, seolah dia baru saja menangis. Apa yang orang itu lakukan padamu? Tanya King Susiyun, wajahnya yang awalnya ambigu, ragu-ragu, dan merah tua langsung berubah pucat, dan kemarahan muncul di matanya. Aku baik-baik saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan guru. Jawab King Susilan menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Tidak ada hubungannya, apakah dia melakukan hal seperti itu padamu, bajingan? Ucap King Susiyun menggertakkan giginya, tampak marah dan akan segera masuk, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di tubuhnya, tapi dia tidak bergegas ke halaman. Seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar tiba-tiba dan wajahnya menjadi terkulai. Kakak, kata King Susilan berpikir pahit di wajahnya. Keluarga King Sunya, sekarang harus bergantung pada 10.000 klan. Jika ada yang salah, itu akan menjadi petir bagi keluarga King Su. Kakak, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu karena saya mengambil inisiatif untuk melayani guru, tetapi saya ditolak oleh guru, dan saya dididik. Ucap King Susilan menjelaskan dan berkata lagi, Kakak, mengapa kamu ada di sini? Tidak, jangan berpakaian seperti ini. Ucap King Susilan matanya melebar, apakah ayah dan para tetua memanggilmu untuk datang? King Susiyun langsung tersipu, dan berkata dengan tegas, aku ingin datang sendiri. Kau ingin datang sendiri, tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyukai guru? Ucap King Susilan bertanya dengan bingung.
Saudari, kamu masih muda, kamu tidak paham. Keluarga Kingsu kita benar-benar dalam krisis sekarang. Ayah dan mereka bekerja keras untuk keluarga Kingsu setiap hari. Aku ingin melakukan sesuatu, jadi, ucap King Susiun menggelengkan kepalanya dengan getir. Kalian semua mengatakan bahwa aku masih muda. Di mana saya muda? Meskipun kakak lebih tua, aku tidak terlalu muda. Namun, kakak, Anda tidak perlu pergi ke guru. Tidak hanya dia tidak menghargainya, dia juga akan marah. Ucap King Susilan menegakkan tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan mengatakan hal sebelumnya lagi, tetapi dalam prosesnya, wajahnya memerah, malu dan malu, dia bahkan mengangkat wajahnya karena malu. Benarkah itu? Kata King Susiun memandang King Susilan dengan tak percaya. Adiknya selalu penakut, jadi dia akan melakukan hal seperti itu. Apa yang membuatnya paling tidak bisa dipercaya adalah Qin Chen, yang tidak memakan kelezatan seperti ini yang dikirim ke bibirnya. Apakah masih laki-laki? Dia melihat ke atas dan ke bawah King Susilan dan memperhatikan dengan seksama. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan tersipu. Namun, King Susiun juga dapat melihat bahwa meskipun pakaian King Susilan berantakan, dia tidak dilanggar. Tidak ada tanda-tanda dirusak pada tubuhnya. Apakah orang ini benar-benar jujur? Atau adakah yang tidak bisa dia lakukan? Ucap King Suesiun bertanya. Meskipun Silan sedikit lebih kekanak-kanakan, dia jelas sangat cantik. Bahkan seorang gadis yang lugu dan semuda Silan adalah tipe yang diimpikan oleh beberapa pria. Akan ada orang yang acuh tak acuh, dan setelah mendengarkan ucapan Silan sebelumnya, keduanya menjadi lebih dalam lingkungan seperti itu. Sampai sekarang King Susiun sedikit sulit dipercaya. Kakak, bagaimana menurutmu? Kata King Susilan menginjak dengan marah. Keduanya saling memandang, mereka semua tersipu, dan mereka berbalik dan pergi, dan segera menghilang. Setelah keduanya pergi, sesaat kemudian, sesosok muncul di sini, itu adalah Ji Wuxu. Nah, bocah Qin Chen itu, sangat jujur. Gumam Ji Wuxu menyeret dagunya untuk bertanya-tanya, dia tidak tahu kapan dia bersembunyi di dekatnya, dan mendengarkan percakapan antara kedua saudari itu dengan tegas. Namun, pria Qin Chen dulunya adalah kayu yang tidak menarik di kehidupan sebelumnya, dan dia bergaul dengan sangguan siar siang dan malam, dan dia bahkan tidak menyadari sangguan siar menggunakannya. Tidak heran dia bisa melakukan hal seperti itu. Dan, Ji Wuxu mengerutkan kening, matanya dipenuhi keterkejutan. Menurut Ji Ruyu, Qin Chen dan dia datang ke sini jauh-jauh dari benua Tianwu. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, dan Ruyu tidak pernah memiliki anak. Kawan ini, bukankah itu buruk di beberapa tempat? Tidak, sebagai penatua, aku harus mengetahuinya. Gumam Ji Wuxu mengguncang sosoknya dan berjalan lurus menuju ke kediaman Qin Chen. Setelah beberapa saat, dia datang keluar kediaman Qin Chen. Dia tahu bahwa King Susilan sudah pergi, jadi dia tidak menghindarinya, dia membuka pintu dan masuk. Kemudian Ji Wuxu melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Qin Chen membawa Lolita yang anggun dan memukul dengan keras, meskipun pakaiannya terpisah, pemandangan itu masih memberinya kejutan yang kuat. Rasa ini terlalu berat, ini sama sekali tidak cocok untuk anak-anak. Su Xiaoxiao buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak, Ji Wuxu, selamatkan aku, Qin Chen, iblis seks besar, akan memperlakukanku dengan salah. Maaf untuk adikmu. Qin Chen bahkan lebih marah, dan berderak dan terengah-engah. Permisi, aku akan datang lagi nanti. Kata Ji Wuxu berbalik dan pergi. Qin Chen tampak jelek, mengambil Su Xiaoxiao, dan melemparkannya ke dalam cakram batu giok keberuntungan alam semesta, memblokir cakram giok keberuntungan alam semesta, mencegah orang ini keluar darinya secara misterius, dan dengan dingin mendengus, masuklah dan renungkan dengan baik. Lalu dia berkata kepada Ji Wuxu dalam diam, kembalilah. Ji Wuxu berhenti dan terbatuk datar, ayo, lanjutkan, seolah-olah aku belum pernah ke sini. Dia merasa bersalah di dalam hatinya, dan ketika dia selesai, dia tidak akan dibunuh jika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Oke, pura-pura saja, duduk. Ucap Qin Chen berkata pelan, seharusnya bukan kebetulan kamu datang ke sini. Ji Wuxu berhenti dan tersenyum, bukankah ini cicit perempuanku sekarang adalah wanitamu? Sebagai seorang kakek,
saya harus selalu mempertimbangkan kebahagiaan saya sendiri untuk cicit perempuan. Ayolah, apakah kamu orang seperti itu? Kata Qin Chen mencibir. Tapi aku tidak menyangka mansion keluarga Kingsu ini sangat peduli padamu dan memberimu dua saudara perempuan, Kingsu Silan dan Kingsu Siyun, tetapi kamu sama sekali tidak tertarik. Keduanya meskipun bukan kembar, mereka juga memiliki rasa sendiri. Saya khawatir orang biasa tidak akan bisa mengendalikannya sejak lama bukan? Ucap Ji Wuxu tersenyum dan berkata lagi, tidak, kamu bukan orang biasa, Qin Chen. Aku sudah tidak melihatmu selama ratusan tahun, seleramu telah berubah, dan kamu benar-benar menyukai semangatnya. Saya tidak tahu apakah Ruyu mengetahui hal ini. Qin Chen berkata dengan ringan, oke, jangan katakan bahwa beberapa dari mereka hilang. Sekarang keluarga Kingsu harus aman. Saya pergi ke perpustakaan keluarga Kingsu sebelum hari itu, tetapi ternyata tidak ada catatan sama sekali. Mengenai keluarga Ji Anda, bukankah keluarga Ji Anda merupakan kekuatan di alam surga selatan? Tanya Qin Chen mengerutkan kening. Keluarga Ji, memang kekuatan alam surga selatan, tapi itu sudah lama sekali, ucap Ji Wuxu berkata sambil tersenyum, tapi aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak tentang keluarga Ji. Melihat keraguan Qin Chen, Ji Wuxu berkata lagi, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi urusan keluarga Ji kami sangat rahasia. Tidak ada murid yang bisa disebut sebagai murid keluarga Ji. Apalagi kali ini, kami menyelinap keluar, begitu kami menceritakan tentang urusan keluarga Ji, kami akan dirasakan oleh sesepuh dalam keluarga, dan kemudian kami akan mendapat masalah. Barang lama, seharusnya beberapa ahli senior di keluarga Ji. Pikir Qin Chen tatapannya memadat. Dengan kekuatan Ji Wuxu saat ini, dia masih takut pada beberapa ahli senior di keluarga Ji. Ini sama sekali tidak masuk akal, kecuali lawannya adalah sosok yang terhormat. Selain itu, Ji Wuxu juga mengatakan bahwa hal-hal lama itu, apakah ada banyak master di keluarga Ji? Hati Qin Chen langsung memadat, ini adalah informasi yang mengerikan. Qin Chen, ketika urusan keluarga Kingsu diselesaikan, kapan kita akan pergi? Tanya Ji Wuxu. Dengan kekuatan keluarga Kingsu dan puluhan ribu klan, tidak sulit untuk menyelesaikan beberapa kekuatan di sekitar keluarga Kingsu. Seharusnya tidak lama, setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengunjungi keluarga Zuge terlebih dahulu, dan kemudian bergegas kembali ke alam surga timur. Ucap Qin Chen mengatakan bahwa Palace Master Yaomi dengan tegas tidak berani kembali ke alam surga timur, tetapi Qin Chen merasakan kecemasan samar di hatinya, dan dia khawatir tentang paviliun Candi. Persepsinya sangat tajam, dan dia telah memperbaiki jalan takdir. Kegelisahan semacam ini tidak lahir begitu saja, tetapi kekuatan tertentu pasti mengincar paviliun Candi. Mungkinkah kekuatan seperti Stargate Palace? Hanya ada satu kemungkinan. Ini juga alasan mengapa Qin Chen sengaja membuat rumor di keluarga Kingsu. Dia ingin menarik perhatian beberapa kekuatan, sehingga mereka dapat mengalihkan perhatian mereka dari alam surga timur dan menunda paviliun Candi untuk beberapa waktu. Untungnya, Istana Dewa Bintang dan kekuatan lain tidak berada di luar 4 alam surga, dan Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya yang duduk di dekat 4 alam surga besar telah jatuh, jadi kemanapun mereka pergi, itu akan memakan waktu lama. Sementara Qin Chen sedang berpikir, saat ini, ada kekosongan di area bersalju keluarga Kingsu. Sekelompok master top bersembunyi di sini, ini adalah beberapa master terhormat setengah langkah, memancarkan aura yang kuat, tersembunyi di luar domain angin dan salju. Huff, leluhur tua Jiang, aku tidak menyangka kamu akan datang. Ucap salah satu master berkata kepada seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu. Haha, Master Sekte Su, bukankah kamu sama? Para master ini adalah leluhur dari beberapa kekuatan teratas di dekat keluarga Kingsu, bersembunyi di lapangan bersalju saat ini, memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa orang, puluhan ribu klan ini terlalu sombong. Beberapa dari mereka ada di sini, bukankah mereka ingin menyerah kepada keluarga Kingsu? Ucap seseorang berkata dengan murung. Hanya bercanda, bagaimana kita bisa menyerah pada keluarga Kingsu? Hari ini, keluarga Kingsu telah kehilangan leluhur Kingsu Guhua. Bahkan jika disatukan dengan 10.000 klan, bagaimana mereka bisa mengendalikan begitu banyak wilayah?
Menunggu 3 hari untuk pergi, angan-angan, saya di sini hanya untuk menyelidiki situasi spesifik pihak lain. Jika keluarga Kingsu ini benar-benar berani melakukannya, kursi ini tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Kata seorang pria tua mencibir. Sekte 10.000 klan. Kapan kekuatan seperti itu muncul di alam surga selatan saya? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, sesosok tua tiba-tiba muncul di antara beberapa yang mulia setengah langkah, dan mereka semua tercengang. Ini adalah seorang lelaki tua kurus yang memancarkan aura yang menakutkan, dengan jerawat yang sangat menjijikkan di wajahnya, dan nafas yang menakjubkan dari yang terhormat melonjak di sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya, cahaya terus-menerus ditelan, seolah-olah lubang hitam tak terlihat telah terbentuk. Segala sesuatu di sekitar Anda. Dia hanya berdiri di sini, penuh darah dan energi, dan menyelimuti banyak master top yang hadir, seolah-olah menghadapi matahari yang terik, ada rasa sesak yang tidak bisa dihirup. Semua orang yang hadir terkejut, dan rambutnya ngeri saat ini. Ini sedikit membingungkan, terutama nafas tubuh lawan menyelimuti setiap tuan yang hadir, membuat semua orang kedinginan, dan jiwa gemetar, seolah menghadapi hal yang jahat dan menjijikkan. Siapa yang mulia? Ucap leluhur keluarga Jiang berkata dengan suara yang dalam, aura pihak lain memancarkan gas beracun yang kuat, yang mengejutkannya, kapan master seperti itu muncul di dekat wilayah bersalju. Selain itu, seorang ahli seperti itu muncul di dekat mereka tanpa sadar, dan jika lawan diam-diam menyerang mereka sebelumnya, mereka semua akan berada dalam bahaya. Huff, kamu banyak bicara, kata pria tua kurus itu menyeringai dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Telapak tangan gelap yang ganas menyapu leluhur keluarga Jiang. Itu penuh dengan hantu, mengikis kekosongan, dan dengan kecepatan tinggi, itu langsung sampai ke leluhur keluarga Jiang. Yang mulia setengah langkah tidak punya waktu untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Tidak baik, ucap leluhur keluarga Jiang terkejut. Bulu kuduk merinding muncul di kulit tubuhnya, berdiri terbalik di sekujur tubuhnya, dan rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu, elemen suci dari seni bela diri setengah langkah di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, membentuk satu set pelindung elemen suci di permukaan tubuh, dan pada saat yang sama sebuah tiang hitam muncul di tangannya. Senior, tolong jangan marah. Junior tidak bermaksud menyinggung. Pada saat yang sama, dia berteriak panik, dan menyerang dengan pukulan, mencoba menahan serangan lelaki tua kurus itu. Oh, berani melawan, kata pria tua kurus itu mencibir, dan cakarnya baru saja mencengkeram dan menembak jatuh. Dalam pesona leluhur keluarga Jiang, itu seperti tanah tak berpenghuni, dengan cepat turun, dan dengan keras, kekuatan pesona meledak seperti gelembung sabun. Dengan satu klik, telapak tangan yang gelap langsung menghancurkan penjaga tubuh Sein Yuan di depan leluhur keluarga Jiang, dan bertabrakan dengan tinjunya. Dengan keras, suara pecahan tulang keluar dengan jelas, dan lengan kanan leluhur keluarga Jiang terdistorsi dan hancur dalam sekejap, dan telapak tangan gelap lelaki tua kurus itu mencengkeram kepalanya seperti cakar elang. Suasana berbahaya seperti tentakel menyelimuti leluhur keluarga Jiang. Senior, tolong lepaskan dan maafkan aku, kata leluhur keluarga Jiang berteriak ngeri. Melepaskanmu? Mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada keluarga Kingsu. Saya mendengar bahwa leluhur keluarga Kingsu, King Sui Guhua, meninggal belum lama ini. Apakah itu benar? Kata pria tua kurus itu tersenyum menyeringai, menggendong leluhur keluarga Jiang seolah-olah membawa seekor ayam. Kulit leluhur keluarga Jiang mulai terkorosi, seperti minyak lilin yang terbakar. Yang mulia, ini jelas merupakan penguasa ranah yang mulia. Banyak orang melihat adegan kulit kepala kesemutan ini, dan mereka semua ngeri. Banyak master yang awalnya bersembunyi di kehampaan, mundur dengan gila-gilaan, dan hendak melarikan diri. Mau pergi? Sudahkah kamu bertanya pada dewa ini? Kata pria tua kurus itu menyeringai, dan menggelegar, arus udara hijau gelap tiba-tiba muncul di antara 4 arah langit dan bumi. Aliran udara ini membawa atmosfer yang menekan langit, membentuk tirai hijau tua, menutupi seluruh dunia. Banyak ahli di tempat kejadian menyentuh aliran udara hijau tua, dan tiba-tiba berteriak, ekspresi mereka ketakutan, dan mereka melihat bahwa mereka menyentuh aliran udara hijau tua, mereka mulai terkorosi,
dan di bawah kekuatan korosif ini, tubuh mereka mulai hancur dan runtuh. Kamu adalah, Yang Mulia Racun Kekacauan. Merasakan racun ini, salah satu lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, berkata dengan ngeri, dan menatap lelaki tua kurus itu dengan tak percaya. Ketika yang lain mendengar nama itu, mereka semua terkejut, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Sosok yang melarikan diri awalnya berhenti satu demi satu, dan masing-masing dari mereka tampaknya memiliki akar di bawah kaki mereka, tidak dapat bergerak. Gagaga, kurasa tidak banyak orang di alam surga selatan yang pernah mendengar nama lelaki tua ini. Ucap pria tua kurus itu berkata dengan muram. Ternyata itu adalah senior penguasa racun kekacauan. Saya tidak tahu, jadi saya meminta senior untuk memaafkan saya. Ucap orang-orang kuat itu berkata dengan ngeri, dan mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Yang Mulia Racun Kekacauan ini, di alam surga selatan, sebenarnya cukup terkenal, dan bisa dianggap sebagai selebritas. Puluhan ribu tahun yang lalu, pria ini adalah seorang kultivator biasa di alam surga selatan. Meskipun dia hanya seorang master suci tahap akhir, dia adalah seorang pria yang sopan dan sangat usil, dan memiliki reputasi yang baik di alam surga selatan. Tapi itu karena dia terlalu usil, yang menyebabkan dia menyinggung kekuatan tertinggi tertentu di alam surga selatan, dikejar oleh kekuatan tertinggi itu, hampir kehilangan nyawanya, dan akhirnya melarikan diri karena malu. Untuk menghindari kejaran pasukan lain, Yang Mulia Racun Kekacauan tidak punya pilihan selain pergi ke medan perang 10.000 ras dan menjadi prajurit manusia di medan perang 10.000 ras, tetapi dia juga dihina dan tidak mencolok. Tapi siapa sangka Yang Mulia Racun Kekacauan ini sangat beruntung. Dalam medan perang dari 10.000 ras, Yang Mulia Racun Kekacauan ini terletak di tengah pertempuran dan terlibat dalam reruntuhan, dan mendapat harta karun di reruntuhan. Buah kacau zaman kuno. Buah kekacauan adalah buah yang terbentuk dengan menyerap kekuatan kekacauan kuno dan aura langit dan bumi saat dunia dibuka. Setiap buah kekacauan memiliki kekuatan yang mengerikan dan mengandung kekuatan kacau. Setelah kekacauan beracun mendapatkan buah kekacauan ini untuk mencegah dijarah oleh orang lain, dia menelannya di tempat. Dan mengandalkan buah kekacauan, Yang Mulia Racun Kekacauan benar-benar berhasil menembus ranah venerable.